Puji Tuhan, Shalom. Ya, kita ketemu kembali di dalam acara New Spirit. Kita percaya kalau pagi hari kita mengutamakan Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan, maka sepanjang hari ini kita boleh dituntun oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan pada hari ini, kita akan bersama-sama membahas di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai seterusnya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Judul khotbah saya atau renungan pagi hari ini adalah Yesus peduli kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke sebuah perjalanan di sebuah danau, saudaraku, dan pada waktu itu mengamuklah taufan yang sangat besar dengan tiba-tiba, ya. Dan di dalam cerita ini dikatakan Tuhan Yesus sedang tidur. Tuhan Yesus sedang beristirahat. Nah, saudaraku, saya cukup tertarik ya dengan cerita ini. Ya, dikatakan bahwa di ayat yang ke-38 dikatakan begini, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudaraku, kata-kata ini menjadi pertanyaan kita semuanya di dalam kehidupan kita. Kita mungkin sering berkata, "Tuhan tidak peduli kepada kehidupanku. Aku punya banyak masalah. Tuhan gak peduli. Aku sudah berdoa. Tuhan tidak menjawab doaku. Aku sudah berusaha setia ke gereja, tapi persoalanku tidak selesai-selesai." Nah, saudaraku, apakah memang benar Tuhan Yesus tidak peduli kepada kita? Saudaraku, saya percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh merenungkan kehidupan kita, sebenarnya Tuhan Yesus selalu peduli kepada setiap kita. Amin. Ya. Nah, saudaraku, dikatakan di sini di dalam cerita ini ayat yang ke-39 dikatakan begini, "Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Tuhan Yesus langsung mengcounter kata-kata murid-murid yang mengatakan, Guru, Engkau tidak peduli." Yesus langsung mengcounter dengan apa, saudaraku? Dengan sebuah tindakan menghardik angin itu. Dan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya di dalam kehidupan kita, apabila kita terus connect dengan Tuhan Yesus, kita terus, saudaraku, bersekutu dengan Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengatakan, "Diam, tenanglah." Maka, saudaraku, angin ribut itu, danau yang begitu bergejolak itu akhirnya menjadi tenang dan diam. Ketika apa? Tuhan bertindak. Seringkali, saudaraku, kita tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Kita tidak sabar menunggu bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga apa, saudaraku? Kita bingung cari pertolongan ke sana, kita bingung cari pertolongan ke sini. Kita, saudaraku, panik sendiri. Seringkali itu yang kita kerjakan. Kita tidak tenang, duduk dan menunggu pertolongan Tuhan. Pagi hari ini pesan firman Tuhan. Mari, saudaraku, kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami badai, saya berkata kepada kita semuanya, tenanglah. Duduklah diam di bawah kaki Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Amin. Duduklah tenang, saudaraku. Engkau baca firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan, engkau renungkan janji-janji Tuhan. Saya percaya, saudaraku,
ketika kita banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan saudaraku, teguran Tuhan di dalam saudaraku ayat ini dikatakan, ayat yang ke-40, lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, saudaraku, seringkali ketakutan dan ketidakpercayaan kita itu yang membuat kita panik. Ayo pagi hari ini, jangan saudara terlalu takut menghadapi hidup ini. Jangan saudara terlalu takut menghadapi persoalan kehidupan saudara. Jangan takut, saudaraku. Kalau saudara takut, itu yang membuat kita akhirnya lari jauh dari Tuhan. Kita bingung mencari pertolongan yang lain. Karena apa? Kita takut. Pagi hari ini saya mau membangkitkan semangat saudara. Ayo saudaraku, banyaklah membaca firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Itulah sumber kekuatan kita. Tenanglah saudaraku, duduklah diam di bawah kaki Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang merupakan sumber kekuatan kita itu akan menguatkan diri kita. Firman Tuhan, saudaraku, yang merupakan saudaraku firman yang berkuasa, yang dapat saudaraku menciptakan gunung-gunung, yang dapat saudaraku menciptakan alam semesta ini. Apabila kita bersama dengan firman Tuhan, maka firman itu yang akan memberikan kepada kita kemenangan yang luar biasa. Amin. Karena itu sekali lagi saudaraku, bukan Allah tidak peduli. Saya percaya Allah selalu peduli kepada setiap kita. Persoalannya, apakah saudara mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, ya saudaraku, mengalami firman Tuhan yang luar biasa dahsyat itu. Apakah saudara mau duduk diam? Saya percaya kalau saudara mau terus merenungkan firman Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan itu peduli. Tuhan itu akan menjawab persoalan kita. Tuhan itu akan saudaraku memberikan pertolongannya kepada kita tepat pada waktunya. Mari pagi hari ini kita mau supaya firman Tuhan semakin nyata, kuasa Tuhan semakin nyata. Dengan apa? Kita banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita berikan waktu-waktu kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Tuhan, Kau peduli kepada kami, ampuni kami. Seringkali Tuhan, kami memikirkan dengan persoalan yang banyak ini, Engkau tidak peduli kepada kami. Tapi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Biarlah kami sadar bahwa Tuhan selalu peduli kepada kami. Tuhan, bawa kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Bawa kami untuk suka merenungkannya, sehingga kekuatan demi kekuatan itu akan ada dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hamba percaya Tuhan akan memberkati seluruh sidang jemaat yang ada, yang mendengarkan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur. Saya percaya Tuhan peduli kepada kita semuanya. Amin. Oleh karena itu jalani hari ini dengan sukacita bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan peduli kepada kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.